Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita. Saudara, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang yang percaya kepada Tuhan akan mengemis dan meminta sedekah. Yakini janji firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan, saudara, satu ayat dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-26. Ratapan pasal 3 ayat 26, ayatnya pendek, saya baca untuk kita semua. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, satu ayat yang diangkat oleh Yeremia dalam ratapannya. Bukan menangis, tapi meratap. Meratap itu lebih daripada menangis. Menangis, kita lihat air mata, kita katakan bahwa orang lagi menangis. Tapi kalau dia meratap, dia berteriak. Menangis sambil berteriak. Itu kenapa? Itu karena tekanan hidup yang dialami oleh Nabi Yeremia. Kemungkinan dikala dia dibuang oleh nabi-nabi yang lain dan masukkan ke dalam sumur yang paling dalam, sumur yang paling gelap di istana raja. Oleh sebab dia adalah seorang nabi yang benar pada zamannya. Dari sekian ratus nabi yang hidup pada zaman Nabi Yeremia, hampir semua nabi itu makan sogok. Maka Yeremia, dia berkata dengan jujur, dengan lantang tentang umat Israel dan kaum Yehuda yang memberontak kepada Tuhan, bahwa Israel dan Yehuda akan ditawan 70 tahun di Babel. Maka marahlah nabi-nabi yang lain, dan mereka mengatakan, kamu sesat. Dan Yeremia mengatakan, lihat di mana buktinya. Dalam kondisi yang seperti itu, maka mereka menangkap Yeremia dan masukkan dia ke ruang paling dalam. Akhirnya diangkat kembali dan dibuang ke dalam sumur. Dikala dia di dalam sumur, maka dia berkata kata-kata ini. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, rasanya kita semua malam hari ini ada beban, ada penderitaan yang kita alami, tekanan-tekanan hidup yang kita alami. Tapi kalau kita bicara seperti ini, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, berarti kita tidak kehilangan iman, kita tidak kehilangan kepercayaan. Amin, saudara. Ini adalah suatu hal yang paling luar biasa standar hidup orang percaya, bahwa kita jangan kehilangan iman atau kehilangan kepercayaan. Yeremia menghadapi satu situasi yang sangat menakutkan, sangat sulit sekali, karena nabi-nabi yang lain telah bermufakat dengan pejabat-pejabat negara, dan akhirnya terjadi kemelut resesi besar untuk seluruh Israel. Bukan satu keluarga, seluruh Israel. Oleh sebab penurutan Israel pada waktu itu sudah mengalut pada penyembahan berhala, dan para nabi-nabi 98% nabi sudah disogok, dan mereka berkelibat kepada pemerintahan. Hanya Yeremia yang benar. Sampai Yeremia itu ditempeleng oleh salah satu imam yang namanya Sedekia, ditampar dia, padahal dia nabi yang benar. Sebelum saya lanjut, saudara-saudara, ini yang saya takuti di masa sekarang. Para hamba-hamba Tuhan yang bisa dibeli, itu yang saya takuti sekarang. Maka saya tidak disukai jemaat, gak apa-apa. Tidak disukai orang, tidak apa-apa. Yang penting saya disukai Tuhan. Ya. Saya sudah berprinsip seperti itu. Jadi kalau saya khotbah, apa yang Tuhan taruh saya sampaikan. Ya. Daripada kita waktu saya khotbah di satu tempat, sebelum khotbah langsung didatangin sama satu pengurus ini persekutuan, Pak Pendeta jangan khotbah begini, jangan khotbah begini, jangan khotbah begini, nanti PK-nya banyak. Oh, waktu diingatkan jangan begitu, saya khotbah itu, saudara-saudara. Saya khotbah, saya rubah khotbahnya, dan saya khotbah itu. Saya keluar pintu belakang, saya pulang. Yang makanya kita cari duit khotbah, saudara. Ya. Kita tidak cari duit untuk khotbah, kita tidak cari makan. Kita mau menyenangkan Tuhan dan membangun jemaat. Haleluya. Maka itu di luar khotbah.
Itu yang saya takuti untuk hari-hari ini. Tentang pelayan-pelayan Tuhan yang kompromi. Yang penting senang bahagia dengan menyukakan jemaat, padahal jemaat sudah jalan salah. Itu sangat berbahaya. Kalaupun kita menegur jemaat untuk keberkatan, ya, karena Israel bukan satu keluarga, satu bangsa. Dan memang benar akhirnya satu bangsa ditawan 70 tahun di Babel. Itu berapa generasi? Satu abad disebut berapa tahun, sudah? 100 tahun, setengah abad, 70 tahun. 2 dekade, 40 kali 40, 70 tahun. Jadi semua orang yang pada waktu itu mengikuti pemerintah dan para nabi-nabi yang menyesatkan umat, semua itu tertawan di Babel. Haleluya. Nah, di dalam kondisi seperti itu, Yeremia masih ada di lubang sumur, dan dia berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Walaupun banyak umat Allah yang pada saat itu masih berkelibat kepada Yeremia, yang membela Yeremia, tapi karena mereka adalah orang-orang kecil, mereka juga dibawa tertawan sampai ke Babel. Di antaranya ada Sadrak, Mesak, Abednego, ada Daniel ke sana. Dan mereka percaya kepada Yeremia. Tapi mereka juga dibawa ke Babel. Tetapi di Babel Tuhan angkat orang-orang ini menjadi orang besar di Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan Daniel. Nah, saya ingin bicara tentang perkataan ini, saudara. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dengan pengertian di tengah-tengah tekanan yang dia alami, dia tidak kehilangan iman, dia tidak kehilangan kepercayaan. Ini yang cukup berat, saudara-saudara. Ada begitu banyak jemaat, bahkan para pelayan Tuhan, di kala tekanan hidup mereka alami, kegoncangan iman terjadi dan mulai mempertanyakan di mana Tuhan, di mana kuasa Tuhan. Sehingga ada hamba Tuhan yang gulung tikar pulang ke kampung halaman. Ada begitu banyak anak Tuhan yang berkelibat akhirnya tinggalkan peribadatan, bahkan tinggalkan Kristus oleh sebab tekanan hidup yang mereka alami. Saya mendengarkan 2 kesaksian tadi yang sangat mengharukan, tapi saya ingin katakan kepada saudara begini. Tuhan katakan berdoalah dan bekerja. Amin, saudara. Maka Tuhan akan berkati. Saya gembala sidang tidak bekerja untuk mencari duit, hanya berdoa, tapi Tuhan kasih duit. Apalagi saudara berdoa dan bekerja, pasti Tuhan kasih duit. Saudara bisa tangkap saya? Saya hanya berdoa, tidak bekerja untuk mencari duit. Tuhan kasih duit. Di tengah jalan saya dikasih orang duit. Cuma ketemu di jalan, Pak Pendeta, sebentar Pak Pendeta, aku buka cek. Dikasih cek saya. Di tengah jalan. Saya nggak cari duit, tapi duit datang. Tapi saudara berdoa dan bekerja, cari duit 2 kali lipat, saudara. Saudara lebih banyak duit dari saya, pasti itu. Karena saudara bisa cari duit dan bisa berdoa. Saya kalau cari duit, kalau pendeta pengusaha lagi. Enggak, saudara. Kita tetap hamba Tuhan, haleluya. Jadi jangan khawatir, saudara, ya. Jangan khawatir. Sebentar saya akan memberikan hal-hal yang pasti untuk saudara dalam melangkah di tengah-tengah krisis yang ada sekarang ini. Ya. Senyum, saudara. Jangan sampai kelihatan tak senyum di rumah. Senyum saja. Haleluya. Kecuali saudara kehilangan iman, senyum saudara akan pudar. Maka 2 Korintus pasal 5 ayat 13. 213 ayat 5. Mari kita baca ayat itu. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Rasanya siap pas khotbah disampaikan pada malam hari ini untuk beberapa orang, tetapi saya meyakini untuk semua kita yang hadir. Haleluya. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tuhan tidak mengatakan selidiki orang lain. Tuhan katakan selidiki dalam dirimu, apa kamu tegak dalam iman.
Saudara, masalah persoalan. Kalau dia 1 hari belum selesai, 2 hari belum selesai, 1 minggu belum selesai, 1 bulan belum selesai, dia berubah itu persoalan jadi ujian. Dia berubah jadi ujian. Nah, ujian itu berat. Tapi ujian kan pasti ada selesainya. Tidak mungkin ujian terus. Ujian kan pasti ada selesainya. Tinggal bagaimana kita mengisi ujian itu. Cara kita mengisi ujian itu seperti apa? Haleluya. Amin, saudara. Nah, tak kala kita sampai kepada ayat ini, mari kita baca 1 ayat. Dan saya akan memberikan beberapa fakta untuk saudara. Dikatakan tentang bahwa Yeremia di tengah tekanan hidup, imannya tidak pernah pudar dan imannya tidak mati. Maka Roma pasal yang ke-10 ayat 11 dia berkata begini. Roma pasal 10 ayat 11 dia berkata begini. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Di tengah-tengah kondisi tekanan hidup yang dialami oleh Yeremia, dia masih tetap percaya kepada Tuhan. Dan Yeremia tidak dipermalukan oleh Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, Alkitab mengatakan, adalah orang yang tidak akan mungkin dipermalukan. Dan saya berharap saudara taruh ini dalam pikiran saudara menghadapi hari besok, yang kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana prediksi perekonomian. Tapi ingat, saudara harus ingat, hari ini terjadi kelaparan di kota Yehuda di Samaria. Tetapi besok mereka limpah. Di mana ayatnya itu, saudara? Hanya dengan 4 orang kusta yang berjalan, semua tentara Aram keluar, dan akhirnya 1 hari Tuhan bisa merubah nasib Israel. Bagi Tuhan gampang, saudara ya. Bagi Tuhan sangat gampang untuk merubah manusia. Tergantung bagaimana kita mengisi masa ujian yang kita lalui itu. Tak kala kita menghadapi ujian dan kita mulai berat dan mulai mempersalahkan siapa yang harus disalahkan, karena siapa ini, bukan karena Israel, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan mau menguji iman orang percaya. Karena selama ada air, itik tetap di atas. Itulah saudara. Haleluya. Saya ingin memotivasi saudara dengan firman Tuhan. Saudara, tak kala Tuhan berjanji kepada Yusuf bahwa dia akan menjadi orang besar di negaranya dengan mimpi yang Tuhan perlihatkan kepadanya. Dia percaya itu. Dan dia menceritakan itu. Tiba-tiba masalah datang, proses datang. Proses datang, dia dikucilkan oleh kakak-kakaknya. Logis? Secara manusia, ini tidak logis. Kakaknya 11 orang tangkap Yusuf. Dibuka bajunya, dimasukkan ke sumur yang paling makan rencana untuk dibunuh. Tetapi ada Ruben dan Yehuda yang menolong dia. Diangkat, diperjualbelikan. Dengan melihat masa depan yang penuh pengharapan, masuk ujian datang, saudara. Sampai di rumah Potifar dia mengerjakan semua keadaan di rumah Potifar diberkati luar biasa. Muncul ujian yang kedua, dia difitnah. Masuk penjara umur 17 tahun. Muncul ujian seperti yang dialami oleh Yeremia. Saudara tahu 13 tahun Yusuf itu di penjara. 0. Setiap tahun 0, 0, 0, 0. Coba masukkan ke komputer angka 0. Angka 0 13 baru kasih 1 di depan. Itu berapa? Coba masukkan ke komputer. Angka 0 sampai 13 ke sana, baru taruh 1 di depan. 13 tahun Yusuf mengalami setiap tahun dia mengalami 0, 0, kosong. Tapi dia tunggu dengan diam pertolongan Tuhan. Sampai satu waktu Tuhan angkat dia menjadi kepala perekonomian di Mesir. Yang saya gambarkan kemungkinan dia mendapat 10 triliun. Coba. 13 tahun dia ada di penjara. Setiap tahun dia dapat 0. Sampai 0 ke 13
baru Tuhan angkat dia menjadi seorang kepala perekonomian di Mesir. Betapa luar biasanya kata firman Tuhan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan dari Tuhan. Udah berapa nol? Bisa? Kasih nol 13, baru taruh 1 di depan. Karena Yusuf 13 tahun ada di penjara, dengan pengertian setiap tahun dia akhir tahun dapat 0 gitu, 0, kosong, nggak ada. Tahun kedua sampai tahun ke-13 begitu terus. Tapi tahun ke-14 raja panggil dia. Raja bilang, engkau kuasai ini perekonomian di Mesir. Impossible. Hal yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Jadi saudara itu, walaupun menghadapi tekanan hidup yang sementara kita dengar dari kesaksian yang kita dengar tadi saudara, tapi Alkitab mengatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Haleluya. Kadang-kadang memang saudara, apabila seperti kemelut itu dia datang, kita dikatakan oleh Alkitab dalam Mazmur pasal yang ke-107. Mari saya buka ayat itu sebelum keluar. Nah, ini sudah, ini berapa ini saudara? Berapa? 10 triliun. Saudara mau dapat 10 triliun? Masalah 13 tahun dulu. Mau terima masalah 13 tahun? Nggak ada yang mau. Biar nggak 10 triliun ya saudara ya. Tanggung masalah dulu, tanggung ujian itu. Ini ujian 13 tahun saudara. Jadi dia dapat 13-0. Ya, 13-0 baru tahun yang ke-14 raja panggil Yusuf keluar dari penjara, mengepalai seluruh ekonomi di Mesir. Hebat kan Tuhan saudara ya. Haleluya saudara. Saya mengembalakan jemaat di Cinere. Saudara, beberapa jemaat Kelapa Gading yang sempat pergi ke sana. 7 bulan 1 orang. 7 bulan saya khotbah seperti ini, keras. Mau peduli belum ada istri, satu waktu lagi khotbah itu jemaat pergi ke toilet, ada orang di kursi, saya khotbah terus. Tapi bulan ke-8 dia muncul 1 orang. Sampai sekarang diberkati Tuhan. Kemungkinan bedanya sama besar dengan ini, panjangnya ya. 2 tingkat seperti ini, cuma ini lebih mewah saudara. Dengan kebaikan Tuhan, di tengah-tengah pembakaran gereja di seluruh Indonesia tahun 2002, kita bangun gereja yang diberkati Tuhan. 11 kali 33 ya seperti ini, 2,5 lantai. Puji Tuhan. Padahal 7 bulan 1 orang saudara. Kalau orang lain sudah lari gulung tikar. Orang khotbah di 1 orang, kadang-kadang khotbah dia ke toilet, khotbah di kursi. Tapi ke-8 bulan Tuhan lihat saya tunggu, Tuhan berkati sampai sekarang Tuhan berkati semua. Haleluya. Jadi ayat yang kita baca tadi saudara, itu membuktikan bahwa Yeremia di tengah tekanan hidup itu tidak kehilangan iman. Nah, iman yang dia miliki itu menimbulkan ada harapan. Jadi jangan saudara berpikir nggak ada harapan saudara. Kalau saudara terkapal jadi 0 seperti yang saya katakan tadi, terkapal jadi 0 itu sama dengan ada di bawah saudara. Ada di ubin ini jadi 0, nggak ada apa-apa. Ke bawah lagi berarti kita mati. Mati akan diangkat lebih ke surga. Kalau kita ada di bawah terus, kita tunggu apa? Kita tunggu kita naik lagi. Kan kita ada di bawah, nanti kita tunggu pasti kita naik lagi. Pasti itu saudara, naik lagi saudara. Satu waktu kita akan naik lagi. Jadi percaya firman Tuhan saudara. Jadi kita masih punya pengharapan. Iman yang dimiliki oleh Yeremia itu menimbulkan suatu pengharapan. Dan pengharapan itu akan menciptakan kekuatan di dalam diri. Selama orang punya pengharapan, ada kekuatan di dalam diri saudara. Saya kaget dengan salah satu ponakan saya saudara. Dia kerjanya di asuransi Allianz. Ya kecil. Nah, adik saya punya salah satu HP. Saya nggak ikut-ikutan BlackBerry, saya masih pakai Black kosong, saudara, Black rusak ya. Nah itu kaleng kosong. Terus dia bilang, masa cuma Om Jeffrey bisa begini? Saya juga Tuhan kasih, walaupun gaji saya tidak bisa beli, tapi saya Tuhan kasih. Ya saudara, 1 minggu ke depan saudara, saya lihat dia pakai HP lebih baik dari adik saya.
Ini ponakan saya ya. Saya tanya, kamu dapat HP di mana? Seperti iman saya, dia bilang. Seperti iman saya dapat lebih bagus dari. Dia bilang sama saya, Om, ya masih begitu, saya udah pakai lebih bagus sesuai dengan iman saya. Saya di rumah itu ketawa-ketawa sendiri, karena luar biasa dia. Luar biasa imannya. Jadi memang kalau dia menyanyi sukacita sekali, saudara. Yakin luar biasa. Karena apa, saudara? Di tengah-tengah tekanan hidup yang kita alami, kalau kita lihat perjanjian dalam Alkitab, saudara tahu, Daud waktu dilantik untuk jadi raja, belum langsung jadi raja, masih 13 tahun dia dikejar-kejar oleh Saul, saudara. 13 tahun lagi, dia 13 tahun akhirnya dia dilantik jadi raja di Hebron. Baru orang Israel, Yehuda belum, baru Israel. Nanti sesudah itu dia dilantik sepenuhnya untuk menjadi raja Israel dan Yehuda. Masalah 13 tahun dia mesti alami. Tapi untuk melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mengapa? Ini pertanyaan, ada apa? Ada apa di sini? Karena Tuhan bilang begini, aku menyediakan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu yang kita tunggu. Maka Tuhan katakan, tunggu dengan diam. Rancangan-rancanganku yang ada padamu mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingat saudara, rancangan ya, bukan rencana. Rancangan itu apa? Ada arsitek di sini? Ada nggak arsitek? Rancangan itu adalah pembentukan. Dibentuk, dirancang. Ya. Bukan rencana. Rancang itu dirancang, dimodifikasi atau digimanain. Arsitek yang lebih tahu itu, saudara. Dia bikin set plan-nya itu rancangan. Jadi ada yang dibentuk, ada yang dikurang, ada yang ditambah untuk merancang sesuatu. Jadi hidup ini dibentuk oleh Tuhan dulu sesuai dengan maunya Tuhan, baru kita menemui hari depan yang penuh pengharapan. Yang sangat sukar adalah kita tidak mau dibentuk, saudara. Ya, saya berterima kasih sama Tuhan dan bersyukur sekali sama Tuhan, saudara ya. Waktu saya tamat sekolah Alkitab, saya ditempatkan di Kendari, jadi pengerja di Kendari. Waduh, gembala Kendari galaknya minta ampun, saudara. Itu paling galak di seluruh dunia. Orang pendeta muda itu bukan dimarahin, ditempeleng. Baru badannya seperti apa? Berat badannya 114 kilo. Seperti apa orang yang 114 kilo kalau tempeleng orang? Terlempar. Waduh, kalau dia marah, menakutkan, saudara. Dan saya manusia keras, saudara. Dan saya ditempatkan di pendeta yang keras. Dan saya bersyukur sama Tuhan. Sangat-sangat bersyukur. Di sana saya dibentuk oleh Tuhan. Karakter saya itu dibentuk oleh Tuhan. Wah, luar biasa tekanan hidup saya alami oleh pendeta itu. Tapi syukur sama Tuhan, 6 bulan saya praktek sebagai pendeta muda, sudah disuruh khotbah di gereja hari Minggu pagi. Dari 24 pengerja ya, 22 pengerja, 14 laki-laki dan 8 wanita, satu-satunya pengerja yang khotbah Minggu pagi adalah saya. Tak kalah saya dibentuk dengan luar biasa oleh pendeta, saudara. Wah, itu pendeta galaknya minta ampun, saudara. Tapi memang Tuhan izinkan tempatkan orang-orang yang mantan preman pengerja di sana untuk dibentuk, saudara. Karena udah kelihatan kan gelagat saya di sekolah kita, wah ini satu ini preman ini. Maka direktur sekolah kita, oh ini ditempatkan di Kendari, harus di Kendari. Dan di sana dibina, saudara. Karena rancangan, ya, pembentukan set plan-nya harus dirancang baik-baik untuk jadi rumah yang bagus, hotel yang bagus, dirancang baik-baik. Saudara mau dirancang oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, siap? Haleluya. Bilang siap, tapi bilang Roh Kudus tolong saya biar aku kuat. Jangan sembarang bilang kuat, saudara. Kadang-kadang kita nggak kuat, saudara. Baru sudah bu. Seperti bro tadi udah menangis, laki-laki nggak ada, jangan menangis, saudara. Haleluya. Itu pembentukan dari Tuhan. 1 kali 1 kalau Tuhan mau ubahkan 1 kali 1, saudara. Nah, 1
kali 1. Saudara tahu Yusuf ini hari masih gondrong, saudara ya, masih panjang rambut di penjara. Besok dia kuasai seluruh Mesir. Itu saudara harus tahu, itu cara Tuhan bekerja. Ini hari dia masih di diam tutupan, masih di penjara, masih dapat makanan secupak. Besok dia kuasai perekonomian Mesir. Itu Tuhan bekerja. Ini hari Samaria terkepung oleh tentara Aram, kelaparan, saudara. Sangat kelaparan. Besok berlimpah-limpah makanan, saudara. Karena tentara Aram lari karena 4 orang kusta. Jadi bagi Tuhan gampang untuk mengatur segala-galanya. Bagaimana kita duduk diam di kaki Tuhan menunggu pertolongan Tuhan. Yang pertama di sini, jangan kehilangan iman, penuh dengan pengharapan yang Tuhan janjikan, dan biar kita tidak goyah untuk menghadapi persoalan. Karena apabila persoalan datang, apapun yang ditawarkan orang, bisa aja kita terima. Sampai ada satu orang di Jakarta Selatan, saudara, orang beken, saudara, dapat penyakit, terus ditawarkan minum air kencing, minum dia. Kenapa? Mau cari sembuh kan? Apapun yang ditawarkan mau. Mau ke tabib, mau ke dukun, ada yang pergi ke dukun, mau. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kemampuan kita. Tuhan tidak akan biarkan itu. Karena apabila kita dicobai melampaui kemampuan kita, kita akan mempermalukan nama Tuhan. Kita akan menista nama Tuhan. Tak kala percobaan itu sudah mulai melampaui, kita akan mulai mengatakan Tuhan itu di mana, di mana, di mana. Dan Yeremia dalam kesulitannya, Yusuf dalam kesulitannya, Daud dalam kesulitannya, Daniel dalam kesulitan, semua masih memiliki iman, masih memiliki pengharapan, dan tidak goncang. Haleluya. Maka muncullah satu ayat yang Tuhan katakan, apa yang aku lakukan sekarang engkau tidak mengerti, kemudianlah baru engkau mengerti. Haleluya, saudara. Di mana ayatnya saudara tahu? Saya baca. Dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Semangat banget saya khotbah ini karena saya udah makan di situ tadi, sudah minum es krim dengan kue. Jam 6 kurang saya udah sampai. Yohanes 13 ayat yang ke-7 saya baca. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya. Apa yang kita alami kita nggak tahu. Satu waktu baru kita tahu. Saya tahu sekarang kenapa Tuhan tempatkan saya di Kendari waktu praktek. Ya, kenapa nggak ditempatkan di tempat-tempat gembala yang baik-baik seperti Andi Mande yang tidak pernah marah gitu ya. Jadi tempatkan saya, baru saya tahu saya dirancang, ya, dirancang oleh Tuhan, dibentuk untuk satu bangunan yang dipertontonkan. Haleluya. Pada 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu saya kaget, saudara. Saya dapat undangan berkhotbah dan saya pergi berkhotbah di hotel, di gedung paling besar di Sudirman, saudara. Wah, lekas banget. Orangnya nggak banyak, segini ya, 50 orang. Tapi sudah tahu 50 orang itu semua doktor teologi. Semua pakai jas, saya pakai batik. Yang duduk mendengar khotbah semua pakai jas, yang khotbah pakai batik. Saya nggak dibilang kalau mereka doktor teologi ya, saudara. Saya cuma dibilang Pak Pendeta berkhotbah. Waktu saya sampai, saudara, saya lihat, wah ternyata ini universitas ini STT ternyata. Dan semua yang ada di situ dosen-dosen, pengajar, murid-murid, ngajar pendeta-pendeta. Ditanya kepada saya, Pak, Bapak S berapa? STL. Tapi waktu Tuhan izinkan saya sampaikan firman, saya bicara tentang perahu yang kosong, perahu yang tidak ada ikan. Saya bicara kepada 50 doktor teologi, akhirnya mereka nangis-nangis. Mereka, Pak, jadi dosen terbang, dosen ngajar di sini. Saya bilang, saya mau ngajar di sini. Saya bilang, enggak, Pak ngajar di sini, biar 2 bulan sekali. Saya bilang, boleh lah, saya ngajar di sini. Ya, saya STL ngajar S3, bagaimana itu, saudara? Kan lucu sekali.
Tapi saya selalu berprinsip hikmat dari Tuhan lebih tinggi daripada pengetahuan. Ya. Hikmat lebih tinggi dari pengetahuan. Dan saya diizinkan oleh Tuhan. Haleluya saudara. Ketegaran itu melalui iman dan pengharapan. Orang yang penuh dengan pengharapan, dia itu tegar. Tidak pernah ada lihat kesulitan dan kesukaran. Kemungkinan seperti yang saudara lihat saya sekarang, saudara ya. Hebat kan saudara lihat saya teriak-teriak. Padahal saya lagi diobat, saudara. Udah 3 hari ini saya 4 hari saya ke rumah sakit. Karena saya jatuh di lapangan bulu tangkis dulu. Ya, sampai 3 hari saya bed rest total, tidak bisa bergerak. Saya panggil tukang pijit dari Manado, baru bisa berjalan. 2 minggu, 3 minggu kemarin dia kumat lagi. Waktu dia kumat mau bangun nggak bisa. Saya mau tongkat pakai siku kanan nggak bisa, tongkat pakai siku kiri nggak bisa. Kelihatan saya punya urat-urat belakang ke otot-ototnya dia berjalan, aduh cukup berat. Tapi saya bilang, nggak, masa penyakit ini kalahin saya. Bangun saya paksa. Saya kayak main pingpong lagi saudara. Saya jalan bawa mobil sendiri. Saya cuma percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Itu aja, saya percaya Tuhan sembuhkan saya. Saya masih main pingpong saudara. Walaupun belakang saya sakit saudara ya. Sakit. Tapi kemarin saya dengan instruksi orang banyak, coba di ronsen, di foto. Waktu di foto semua bagus, cuma bilang nggak tulang belakang, nggak bengkok sedikit, tapi nggak pengaruh. Cuma otot bapak kemungkinan ketarik-tarik semua. Jadi tolong di rumah sakit. Jadi saya lagi di rumah sakit, lagi dirawat. Tapi saya pikir-pikir, kalau sudah lihat saya agak gagah saudara ya, tegar ya, mantap saudara ya. Haleluya. Kita tidak akan menyerah. Dalam poin yang keempat, Yeremia dalam kondisi yang seperti itu dia tidak menyerah kepada suatu situasi. Dan orang yang beriman tidak akan menyerah dengan keadaan. Keadaan tidak akan mampu mempengaruhi orang yang beriman. Orang yang beriman akan mempengaruhi situasi dan kondisi. Tidak akan terkalahkan oleh keadaan. Walaupun Yeremia ada di dalam sumur, tetapi sumur tidak mempengaruhi dia. Haleluya saudara. Sumur tidak mempengaruhi dia, tetapi imannya, kekuatannya, pengharapannya mempengaruhi salah satu karyawan di istana raja. Dia datang kepada raja, dia katakan, Raja, ambil itu Yeremia di sumur. Kalau enggak dia akan mati dan kita akan celaka. Jadi doa daripada Yeremia menggerakkan satu karyawan di dalam istana raja dan ditariklah Yeremia di dalam sumur yang tidak berair itu. Kemungkinan kita semua lagi terperosok hari-hari ini dalam sedikit ekonomi saudara. Kemungkinan karena ya dolar naik dan saya berpikir, tapi bagi Tuhan itu gampang sekali saudara. Waktu Israel nggak punya makan, mengatakan, aduh nggak punya makan. Tuhan kirim roti dari surga. Luar biasa, roti dari surga. Setiap hari ada. Dalam kurun waktu 40 tahun. Nggak ada daging, Tuhan kirim burung puyuh. Berapa banyak burung puyuh? 14 km persegi, 90 cm tingginya. 2 hasta dikatakan, 2 hasta tingginya. 14 km, 14 km, 14 km, makan aja itu burung puyuh segitu banyak, sudah. 2 hasta, kalau kita kata 2 hasta, jadi 1 hasta kan 45 cm, 2 hasta jadi 90 cm. Saya bilang Tuhan itu kalau mengerjakan sesuatu memang berlimpah-limpah. Yang jadi permasalahan di sini adalah ujilah dirimu kalau kamu tetap dalam iman. Kalau tidak, kamu tidak akan tahan uji, kata firman Tuhan. Seperti apa penantian yang Tuhan katakan kepada kita? Maka Yeremia berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dalam Yesaya pasal yang ke 10 ayat 27. Yesaya pasal yang ke 10 ayat 27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk
yang diletakkan mereka akan tegukmu akan lenyap. Pada waktu itu kita tidak tahu kapan waktunya. Maka dikatakan nantikan pertolongan Tuhan. Dan saudara tahu bahwa beban, persoalan, ujian yang Tuhan berikan kepada saudara tidak akan melampaui kekuatanmu. Jadi tunggu saja saudara. Tunggu saja di kaki Tuhan. Dengan pengharapan yang bulat kepada Tuhan, dengan iman yang bulat kepada Tuhan. Jamin itu saudara. Ada banyak kesaksian saudara. Satu waktu saudara ada satu kekasih, dia katakan, Pak Pendeta, ini saya punya, ini sudah dilelang oleh BPN. Berapa ditawar? Saya tanya berapa ditawar? Sekian. Saya tidak sebutkan berapa. Kemudian waktu itu 80 miliar. Katanya utang berapa? Utang berapa? Ya hampir sama. Masih ada lebih sedikit ya. Jadi kalau itu dia dijual 80 miliar, saya masih dapat sedikit. Kemudian masih ada sisa 10 miliar. Jadi bagaimana? Saya mengalir ke terserah Tuhan. Saya lahir dengan telanjang. Saya masuk juga Jakarta makan supermi satu hari. Jadi saya biasa aja sama Tuhan. Saya nggak apa-apa. Ya. Asal saya jangan mempermalukan Tuhan aja. Itu aja dia bilang. Dari bawa mobil, kemungkinan sudah tahu ada baby Benz 6 pintu dulu di Jakarta. Salah satu pemilik baby Benz 6 pintu adalah dia. Sampai bawa Kijang. Itu tahun 97 itu saudara ya, 97. Tiba-tiba ternyata ada orang yang pernah berhutang sama dia. Dulu udah dilupakan saudara. Sudah terlupakan itu hutang. Dan hutang itu banyak sekali. Orangnya di Hongkong telepon dia, aku mau kembalikan hutang saya. Kaget dia. Itu hutang bisa bayar, itu hutang orang itu bisa tutup semua hutangnya. Sudah dilupakan bertahun-tahun, luar biasa. Dan itulah Tuhan saudara. Dalam sekejap saja Tuhan bisa merubah situasi. Maka pada waktu itu beban yang di atas bahumu akan lenyap. Pada waktu itu kuk yang dilepaskan orang di atas bahumu akan terbuang. Dan Tuhan katakan di dalam kitab yang kita sudah hafal, Pengkhotbah pasal 3, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin saudara. Tetapi yang pada waktunya ini relatif. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, Yusuf 13 tahun. Saya berharap saudara nggak sampai 13 tahun. Mudah-mudahan besok selesai. Itu kan pengharapan kita saudara-saudara ya. Kalau bisa besok selesai. Sama dengan satu pendeta yang datang berkhotbah di Cinere hari Kamis. Saya udah telepon 3 pendeta kok nggak diangkat-angkat ini pendeta. Saya berdoa lagi, Tuhan, yang cocok untuk khotbah sebentar malam siapa sebenarnya? Sudah 3 pendeta saya telepon nggak diangkat-angkat. Baru saya mulai berpikir cari-cari pendeta. Kan yang berdoa di gereja Cinere itu banyak, 100 pendeta loh semalam suntuknya. Jadi tinggal pilih-pilih yang mana yang mau khotbah saudara ya. Saya pikir berdoa, akhirnya coba ini. Saya telepon, halo, oh diangkat. Soalnya ada di rumah, ada. Ntar malam ada acara, enggak. Kamu khotbah di Cinere ya, kebaktian rumah tangga. Oh ya om, saya siap. Siap. Gitu aja dia, saya siap. Malamnya dia khotbah saudara. Khotbah cukup berkelakar dan khotbahnya sangat membangun saudara. Orangnya pendek. Nah biasa saya begini. Ini saya ya, Gembala Sidang. Semua korban persembahan, saya bilang kasih di kantong plastik, jangan hitung, kasih di khotbah. Itu saya. Begitu di masa lalu, masih sampai sekarang seperti itu. Semua kolektor kumpul, masukkan kantong plastik, nanti dia hitung di rumah. Jadi kebaktian kemungkinan hanya ya 2/3 dari ini lebih banyak, lebih kurang sedikit, itu sama, atau 2/3 ya, mencapai 50 orang kemudian kebaktian. Di Cinere kan orang-orang sudah lihat ya kemungkinan ya di bawah taraf. Jam 11 malam dia telepon saya. Om John, haleluya, puji Tuhan. Wih, malam-malam. Haleluya, puji Tuhan. Kok kamu kenapa? Iya om, aku yang nggak jadi keluar kontrak besok.
Kenapa? Saya membutuhkan uang 1.900.000 untuk tutup kontrak. Kalau enggak saya keluar. Kenapa kamu nggak bilang sama saya? Saya bilang, enggak. Aku nggak mau jadi minta-minta seperti itu. Aku nggak mau minta-minta. Kalaupun aku keluar dari tempat kontrak, tempat kebaktian, aku nggak malu. Aku tahan malu biar Tuhan yang malu. Itu kan pelayanan. Gawat banget kamu. Saya bilang, gawat kamu. Masa kamu bilang begitu? Iya, biarin aja. Itu kan saya melayani Tuhan, sudah tinggalkan segala sesuatu melayani Tuhan. Saya cuma membutuhkan uang 1.900.000. Tapi kolektor tadi 1.900.000. Biasanya paling tinggi 300. Paling tinggi itu, paling banter-banternya 350 lah. Khotbah orang-orang yang kebaktian 350 paling banter. Tapi kok bisa 1.900.000? Bayangin aja. Saya agak kebingungan itu malam, saudara. Saya bilang, apa kamu bohong? Enggak, om, enggak. Aku enggak jadi keluar kontrak besok, om. Aku masih tetap di sini. Saya bilang, kenapa kamu enggak bilang ke saya? 1.900.000 kemudian kita masih coba cari. Kalau om aja om tutup semua, nggak apa-apa lah untuk pelayanan. Enggak, om, aku juga seperti om, aku enggak mau minta-minta. Nah, biar ya itu orang yang dekat dengan saya, saudara. Saya bilang itu Tuhan luar biasa, saudara. Di saat dia butuhkan besok dia dapat. Tidak pernah kemungkinan hitung kolektor pertengahan minggu mencapai 400.000, saudara, yang enggak. Itu paling banter kalau ada 400, luar biasa lah gitu. Saya suruh masukkan ke kantong plastik, suruh kasih dia biar dia hitung di rumah berapa, saudara. Akhirnya dia hitung di rumah, dia teriak-teriak tengah malam, kegirangan, tidak jadi keluar kontrak. Silang, hebat iman kamu. Saya mesti belajar dari kamu, saya bilang. Oh, saya belajar dari om. Saya bilang, enggak, untuk hal ini saya belajar dari kamu. Orang tuh udah besok mau diusir, nggak minta-minta. Biar Tuhan yang mau. Gawat banget ini orang Jawa banget. Oh, haleluya. Amin, saudara. Jadi di sini kita melihat, jangan menyerah tak kala kita menghadapi permasalahan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi ini adalah ungkapan seorang yang tidak menyerah atas situasi dan kondisi. Dan saya berharap semua pria komunitas di sini, ya, semua yang hadir, jangan menyerah kalau menghadapi kekalutan hidup. Kalau kita lagi menghadapi ujian Tuhan, jangan menyerah. Walaupun segala ujian itu harus kita koreksi, jangan sampai kita salah, ya. Kalau Yehuda, Israel, mereka dibuang ke sana karena memang mereka salah. Kalau Yeremia memang mendapat ujian karena dia benar. Jadi dipisahkan, saudara. Segala sesuatu kita harus pisahkan. Kemungkinan sakit yang saya alami ini, tulang belakang ini, memang karena permintaan saya, saudara, ke Tuhan. Saya minta memang ini. Satu waktu, saudara, saya mau doa Selasa pagi, Rabu pagi. Dari hari Selasa saya sudah nggak sejahtera, saudara. Dari Selasa saya sampai bilang, kok saya tidak pernah tidak sejahtera, kok ini nggak sejahtera. Waktu saya mau doa hari Rabu pagi, saya lagi pegang gitar sampai ke gereja saya. Waduh, nggak bisa terus ke kamar doa, ada masalah. Maka saya katakan begini ke Tuhan. Tuhan, saya terima masalahnya apa? Kemungkinan saya buat untuk terima. Jangan untuk keluarga saya atau jangan untuk jemaat. Biar saya yang terima masalahnya. Itu doa saya benar seperti itu. Saya habis berdoa hampir 2 jam. Sesudah berdoa saya pergi main bulu tangkis. Jatuh saya lapangan bulu tangkis. Nah, saat itu saya nggak bisa bergerak, saudara. Bed rest total. Saya nggak bergerak. Saya kebaktian dari dalam kamar. Cuma karena bisa di-switch ke dalam kamar, saudara, pakai multimedia, ya. Jadi saya bisa lihat di kamar, saya bisa kontrol dari dalam kamar. Saya pakai wireless dari dalam kamar. Saya sempat bikin kaget jemaat. Saya bilang, kok AC1 tidak menyala? Mereka cari di mana gembalanya? Semua jemaat cari-cari di mana ya gembalanya? Saya melihatkan di layar, saudara, semua jemaat berdiri. Mereka nggak lihat gembalanya. Nanti istri saya umumkan gembala lagi tidur, kena jatuh, baru mereka datang ke tempat tidur, saudara. Haleluya. Yang kelima, perkataan yang diungkapkan oleh Yeremia tadi adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ini menandakan bahwa Yeremia di dalam kesulitan dan penderitaan tidak putus asa. Dia punya iman, dia punya pengharapan, dia masih tegar dan teguh, dia tidak menyerah. Ya, dia tidak menyerah
dan dia tidak putus asa. Saudara, kalau orang sudah mulai putus asa, kecondongan perjalanan hidupnya, dia akan mulai melukai banyak orang dan akan melukai juga Tuhan. Karena kalau dia putus asa, imannya drop, dia kehilangan iman. Dan orang kehilangan iman, dia akan melakukan sedikit banyak kejahatan. Kejahatan mulai pikiran, kejahatan tindakan. Ya. Muncul kebohongan-kebohongan, muncul kekerasan-kekerasan bagi orang yang mengalami putus asa. Dan akhirnya tak kalah keputusan asa muncul, bisa dia depresi dan stres. Tapi Tuhan katakan di dalam firman Tuhan yang kita bacakan tadi, saudara, di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, orang yang percaya kepada Tuhan tidak dipermalukan. Tak kalah Petrus dan Yesus masuk ke bait Allah, saudara. Ternyata waktu itu perjalanan bait Allah dijalankan. Dan Yesus tidak bawa duit, Petrus tidak bawa duit. Yesus bilang kepada Petrus, Petrus, cepat-cepat kamu pergi mancing ya. Pergi mancing di danau, pancinglah. Ikan pertama yang kamu pancing, di mulut ikan itu ada uang 4 dirham. Bawalah uang itu ke sini, bayarlah pajakmu dan bayarlah pajakmu. Petrus nggak bilang begini, Tuhan, selama aku kecil, aku mengail, aku mancing, nggak pernah dapat duit di mulut. Dia jalan aja sesuai dengan profesinya, ya, sesuai dengan profesinya. Maka dia pergi. Dan di sini yang saya katakan adalah ketaatan kepada firman mutlak, itu yang dihargai oleh Tuhan. Saudara tahu dalam firman Tuhan, dalam materi khotbah saya ya, untuk Yesus dalam berita Natal, dia datang mampu merubah yang kecil menjadi besar. Dia mampu merubah yang gagal menjadi sukses. Dia mampu merubah yang minus menjadi surplus. Mika 5 ayat 1 berkata, engkau Betlehem hai yang terkecil dari kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang terkecil. Waktu Yesus belum lahir. Waktu Yesus lahir di Betlehem, statusnya Betlehem berubah menjadi besar, menjadi kenamaan, bahkan kota termasyhur di dunia sekarang karena Yesus lahir di sana. Betlehem yang kecil tidak ada Yesus, Betlehem yang besar ada Yesus. Di pinggir pantai tanpa Yesus, murid-murid mengalami kegagalan. Sepanjang malam kami bekerja keras, Tuhan, kami tidak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku melakukan duka. Maka Tuhan rubah kegagalan itu jadi sukses yang luar biasa. Haleluya. Kemungkinan sudah masa gagal, saudara. Kemungkinan kalau gagal saya adalah orang gagal. Tapi Tuhan rubah saya jadi orang yang diberkati Tuhan. Saya tidak katakan saya sukses, tapi diberkati Tuhan. Haleluya, diberkati. Kemungkinan saya sudah bersaksi kepada saudara tentang berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Saya dapat 2 kapling dari Podomoro, aku bukan dari Podomoro ya, orang yang beli kapling di sana. Nah, 2 kapling dikasih ke saya. Karena dia kasih, saya langsung bilang, langsung balik nama ya. Oh iya, cepat-cepat saudara ya. Akhirnya langsung saya balik nama. Wow, balik nama saya bilang, tanggung ya. Dia ada duit, akhirnya dia kasih duit untuk bayar sertifikat. Sekarang lagi urus sertifikatnya. Saya dapat 2 kapling, lumayan besar saudara ya, bisa bangun rumah. Tapi saya pikir-pikir, untuk apa ya? Kecuali saya bangun gereja lagi, saya lagi berdoa untuk, karena di sebelah gereja, saya ingin bangun lagi ya, kita peruntukan untuk bangunan gereja saja. Berkat-berkat yang Tuhan berikan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan mampu merubah yang gagal jadi sukses dengan prinsip nantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Jangan neko-neko saudara. Jangan karena merasa wah sudah tinggal besok. Sudah tahu Abraham sudah ambil pisau, sudah angkat pisau, baru pertolongan Tuhan datang. Tuhan siapkan domba, waktu yang tepat, dan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Ya. Walaupun ada pendeta di Jakarta mengatakan Tuhan selalu terlambat, saya ingin konsultasi dengan dia, bukan debat, konsultasi di mana Tuhan terlambat. Berikan saya 1 ayat di mana Tuhan itu terlambat. Menurut dia dalam kasetnya Tuhan selalu terlambat. Di mana ayatnya Tuhan terlambat? Tuhan itu nggak pernah terlambat.
Haleluya. Ingat, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam proses sampai pada itu, saudara, kita itu rancangan, dirancang oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Pola-pola hidup kemungkinan yang harus kita lepaskan, kita harus lepaskan. Pola hidup yang harus ditambah, kita harus tambah. Maka lengkaplah seperti Yusuf. Tak kala dia diproses. Yusuf diproses di mana? Kesombongan. Itu Yusuf diproses dari menghilangkan kesombongannya. Karena sudah tahu waktu dia disuruh oleh bapaknya ke ladang, ke hutan, ke padang, untuk melihat kakak-kakaknya dalam pengembalaan kambing domba, dia pakai yang disebut baju yang maha indah. Itu masuk gak logika? Orang mau pergi ke padang pakai baju yang maha indah. Itu menunjukkan kesombongan. Maka baju Yusuf itu dicopot dari tubuhnya, direndam ke dalam darah domba, dan dibawa pulang kepada Yakub bapaknya. Di sana dia diproses untuk menghilangkan karakter itu, dan akhirnya dia menjadi raja. Jadi orang nomor 2 raja di Mesir. Yang menurut saya itu impossible, hal yang tidak mungkin. Orang Ibrani, orang tawanan, ya, menjadi orang kedua yang mengepalai semua perekonomian. Itu bagi Tuhan segala sesuatu luar biasa. Jadi saudara yang hadir malam hari ini, Pak Sutri yang hadir malam hari ini, menghadapi kemelut-kemelut hidup, rumah tangga, anak-anak, usaha, pekerjaan, nanti dengan diam pertolongan Tuhan sambil menguji iman. Masih nggak ada iman aku? Kalau aku ada iman, aku ada pengharapan. Kalau aku ada pengharapan, aku tegar menghadapi masalah. Kalau aku tegar menghadapi masalah, di dalam hal ini aku tidak akan menyerah. Nah, ini rangkaiannya. Tidak menyerah. Seperti apapun tidak menyerah. Haleluya. Walaupun sudah terkapar, tidak menyerah. Satu waktu dia bangkit dengan kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Dan di situ dikatakan, ya, tidak putus asa. Yang layak putus asa, mari kita baca ayat ini. Pernah saya lupakan dengan satu perikop yang lain. Sudah lama saya berkhotbah. Tapi karena saudara berikan respon dan senyum saudara, maka saya lama berkhotbah. Kalau saudara bukannya nggak senyum-senyum, kemudian saya sudah berhenti, saudara ya. Mari kita baca satu perikop dan sudah lihat ini yang pantas menyerah, ya. Dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Saya baca untuk ayat-ayat yang terakhir. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti dan disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Semua katakan amin. Jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Kalau saudara baca perikop ini, layak enggak ini ibu menyerah? Layak? Sangat layak, saudara. Saudara datang kepada Yesus, Yesus nggak jawab. Murid-murid suruh pergi, usir dia pergi. Dibilang seekor anjing. Tapi saya katakan, orang yang beriman, dia punya pengharapan, dia tegar dan teguh, dia tidak menyerah. Ini wajar menyerah. Sudah dibilang seekor anjing. Kalau saya kemungkinan sok banget kan. Walaupun begitu lah, kabur lah, kita sudah bilang seperti ekor anjing. Tapi dia bilang tidak, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Haleluya. Dan yang terakhir di dalam pembacaan kita, nantikanlah Tuhan, tunggu waktunya Tuhan. Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Yakin saudara ya? Saudara percaya? Ini saja, percaya saja, satu waktu
Tuhan ubah hidup saya, Tuhan ubah rumah tangga saya, Tuhan ubah ekonomi saya. Percaya saja. Amin saudara. Amin. Firman Tuhan, kita berdiri. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Satu yang dia minta, asal kita percaya, mujizat akan menjadinya. Bagi saudara yang punya beban persoalan malam hari ini, yakinilah firman Allah malam hari ini. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan oleh Tuhan, malahan dipermuliakan oleh Tuhan. Terkadang kita nyanyikan sekali lagu ini.
tangan yang terangkat di hadapan hadiratmu. Tuhan, jawab mereka dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang percaya, yang bersandar kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pertolongan, terimalah jawaban, terimalah kebenaran, terimalah sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan buka jalan bagi yang tertutup jalan. Tuhan sembuhkan yang sakit, semua masalah hutang piutang terlunasi, dan berkat Allah mengalir bagi seluruh Tuhan pasutri yang datang malam ini. Bahkan kembangkan pelayan yang ada sehingga ruangan ini tidak akan kuat dengan pasutri yang berbakti. Berkati semua pengurusnya dalam nama Yesus kami suburkan firman-Mu. Haleluya. Semua mengatakan